Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Saya makin tertarik ini dengan satu pemuda yang begitu berani, tegas, lugas dan begitu lantang dia mengutarakan apa yang ada ya, dan asumsi yang mungkin logika juga ya. Dan kemarin sudah saya upload satu video, ini dia membahas tentang Putri, pengacaranya Vina, terus Linda, Peggy Setiawan dan lain-lain. Dan di video ini coba dia bahas apa ya. Jadi penasaran ya. Pasti ada yang menarik, pasti ada yang beda dan pasti ada yang bikin kita nih jadi gimana? Wah, begitu ya melongo ya. Coba kita lihat ya. Kasus Vina ini itu kalau secara logika itu bisa diketahui. Yang pertama, Pak itu Rudiana. Dan apakah ini ada hubungan dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba tuh ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya tuh. Kalau kalian tahu di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana tuh. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak tuh. Dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap gitu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana ya, masih banyak menerima berita simpang siur, tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Yang pertama dari itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, Huli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning
di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, jika DPO, ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Ika Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso, sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Ika Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto di KDPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Jadi seperti itu bro ya. Jadi pengguanan ini kemungkinan yang terjadi yang disampaikan oleh pemuda yang pemberani gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya? Jadi dari awal dia membongkar. Ini mengejutkan banget ya karena seorang pemuda Cirebon ini bongkar ada bintang-bintang tadi ya. Ada bintang-bintang yang terlibat dalam narkoboy. Ini menurut pemuda pemberani itu ya. Terus bagaimana Saka Tata harus dilindungi, bagaimana Suroso harus dilindungi, dan Akbar harus dilindungi, itu adalah saksi-saksi begitu ya. Jangan-jangan seperti Pak Pasren ya, ketua ketua RT yang tiba-tiba menghilang gitu ya, entah kemana, bahkan ditelan bumi gitu ya. Itu yang jadi permasalahan di situ bro ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya ya, kita tunggu saja, dan ini saya kira adalah pendapat dan dia ini adalah berasumsi saja. Ya, berani tegas gitu kan ya. Dan saya lihat terakhir di channel dia ini di akunnya ya, akun TokToknya itu sudah ada peringatan ya. Karena mungkin terlalu lantang, mungkin terlalu tajam begitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih itu diperlukan ya. Lantang, tajam, dan benar sesuai fakta dan sesuai sumber dan sesuai kebenaran itu diperlukan memang ya. Udah begitu saja bro. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.